Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghapus data, kemudian juga nanti bagaimana cara mengedit atau mengupdate dari sebuah data. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan inputan data beserta penyimpanan, kemudian juga sudah ada pencariannya di situ. Sekarang kita coba jalankan kembali program yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Nah, ini ya, jadi simpan data. Kita coba satu dulu, 1006 sampel aja ya. Prodinya boleh MNJ Informatika. Kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan 1006 ASA. Nah, kemudian pencarian. Nah, pencarian kemarin kita buat berdasarkan nama. Misalnya kita buat ASA, oke. Kemudian kita cari misalnya Budi. Nah, itu oke. Nah, berikutnya kita akan coba membuatkan program bagaimana cara menghapus data. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan sebuah button dulu di sini. Boleh posisinya di mana saja. Ini sampelnya saya buatkan di samping simpan data ya. Ini button 1. Ini boleh kita robah menjadi hapus. Saya hapus ya. Hapus data. Oke. Ini boleh namanya kita ganti menjadi CMD hapus. Nah, jadi programnya nanti suatu kita jalankan. Nah, ini tidak bisa langsung kita hapus ya. Jadi kita harus pastikan dulu data mana yang kita hapus. Nah, untuk memudahkan kita, jadi saya akan tambahkan dulu sebuah coding. Nah, sewaktu kita klik salah satu record yang ada di data grid view, misalnya 101 ini saya klik, maka secara otomatis data yang saya klik ini akan masuk ke text box-nya masing-masing. Berarti 101 akan diletakkan di NPM, kemudian Arianto diletakkan ke nama, kemudian manajemen informatika diletakkan ke prodi. Gitu juga seandainya kita tandai record 1004, maka record ini akan berpindah atau ditampilkan juga di text box-nya masing-masing. Nah, untuk membuat perintah itu, nah, kita harus menggunakan sebuah event yang ada di data grid view. Nah, ini jadi caranya kita tinggal double klik data grid view kita atau DGV. Kita double klik. Nah, secara otomatis defaultnya itu DGV cell content click. Jadi eventnya cell content click. Nah, kita tidak menggunakan yang ini eventnya. Nah, kita coba ganti dulu. Kita ambil yang eventnya mouse click ya. Kalau nggak salah saya mouse click, cell mouse click. Nah, ini ya, cell mouse click. Nah, kita ambil. Nah, jadi kita menggunakan event DGV cell mouse click. Jadi maksudnya apa? Jika selnya itu diklik, maka coding yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Nah, jadi codingnya apa? Nah, ini sudah saya siapkan codingnya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya tidak akan menulis coding, tapi sudah saya siapkan sebelum materi ini mau saya sampaikan. Nah, ini sudah saya siapkan codingnya. Oke. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, mari kita pahami dulu coding dari sel yang ada di DGV cell mouse click ini. Nah, di sini ada sel 0, sel 1, sel 2 ya. Jadi ini kalau kita lihat tabelnya, kalau kita lihat data grid view-nya, nah npm nama prodi ini, npm itu berada di apa namanya ya,
kolom ya, ini kolom ya. Jadi npm ini berada di kolom 0. Jadi dia kolom itu bukan dihitung dari 1 ya, tapi dari 0 awalnya. Jadi npm kolom 0, nama kolom 1, prodi kolom 2. Sedangkan 101 itu adalah sel ya. Haryanto itu berada juga di dalam sel. Manajemen informatika berada di dalam sel. 102 berada di dalam sel. Budi berada di dalam sel. Kemudian teknik komputer berada di dalam sel. Nah, makanya penulisannya, nah kita lihat ya. Jadi ini sel 0 ya. Kenapa? Karena npm ini berada pada sel 0. Kemudian nama berada pada sel 1, sedangkan txt prodi berada di sel 2. Nah, di sini dgv ini nama dari data grid view kita ya. Data grid view kita. Jadi di sini dgv titik rows itu barisnya ya. Arrow index. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau Anda menandai, nah misalnya seperti ini ya. Kalau Anda tandai di sini apa namanya ya? Nah, ini. Nah, 1002 berarti row indexnya inilah ya, baris inilah yang dikatakan dengan row indexnya. Kemudian kalau Anda pindahkan ke 1005 berarti itulah row indexnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. txt npm sama dengan dgv row dalam kurung row index cell 0 value. Jadi nanti di di program itu dia akan mengeksekusi. Jika Anda mengklik atau menandai baris, salah satu baris, nah maka pada sel 0-nya itu ya akan diletakkan di npm. Pada sel 1-nya akan diletakkan di nama. Pada sel 2-nya akan diletakkan di txt prodi. Nah, makanya akan tampil seperti ini ya. Nah, setelah itu kita klik 101, maka secara otomatis ini berpindah ke sini, ke textbox-nya. Berarti row indexnya inilah yang terpilih, ini adalah row indexnya. Kemudian yang saya pilih di bawah berarti ini adalah row indexnya. Nah, kemudian row indexnya row indexnya itu 1005 Berry dan manajemen informatika. Sel 0-nya, nah sel 0-nya 1005. Sel satunya Berry. Kemudian manajemen informatika adalah sel 2-nya. Makanya yang terpilih akan dimasukkan sesuai dengan selnya masing-masing. Berarti 1005 akan diletakkan di npm, Berry akan diletakkan di nama, manajemen informatika diletakkan di prodi. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi itulah maksud dari program yang kita buat ini. Nah, kemudian di sini ada on error resume next. Jadi ini tujuannya untuk apa? Jadi seandainya terjadi kesalahan, maka program itu tidak berhenti. Ya, tidak berhenti, dia tetap akan menjalankan program kita. Tapi kalau kita buang on error resume next, seandainya program kita ada bermasalah atau error, maka program secara otomatis akan berhenti. Nah, jadi seperti itu ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita coba membuat coding untuk hapus. Nah, ini belum kita buat codingnya. Nah, ini saya tambahkan saja di sini. Ini untuk hapus ya. Oke. Ini saya ambil, saya tambahkan di sini. Nah, ini ya, ini seperti biasa kita pastikan di sini. Nah, codingnya yang pertama dulu ini kita pastikan bahwa npm-nya terisi ya, npm-nya terisi. Jadi suatu kita jalankan, nah ini nggak bisa ya, langsung kita hapus nggak bisa. Nah, npm harus diisi katanya. Oke, jadi yang namanya menghapus itu kan kita harus tahu dulu npm atau data mana yang mau kita hapus ya. Jadi kalau ini masih kosong ya, textbooknya masih kosong, dia nggak mau dihapus. Nah, makanya di sini ditampilkan message box-nya npm harus diisi kan gitu dia. Nah, tapi sebenarnya untuk menghapus ya kita sudah diberikan kemudahan dengan kita menggunakan perintah sel mouse click tadi ya. Jadi kita tandai dulu salah satu, misalnya kita menghapus Berry, nah kita tandai aja. Nah, maka muncul di sini. Nah, kemudian kita tinggal hapus. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita klik no, nah secara otomatis nggak jadi dihapus ya. Oke, misalnya kita ngapus yang 103. Nah, ini. Oke, sudah masuk. Nah, kita tinggal hapus data. Oke, kita hapus.
Nah, sekarang kita lihat sudah hilang. Berarti datanya sudah terhapus. Jadi codingnya bisa kita lihat di sini ya. Mungkin kita lihat dari atas dulu. If tst npm titik tag sama dengan kosong. Jadi jika tidak diisi ya di sini ya. Maksudnya jika datanya tidak diisi, maka akan muncul pesan npm harus diisi. Kemudian tst npm titik fokus, kursornya difokuskan lagi ke npm. Kemudian exit sub. Nah, exit sub ini sangat penting di sini ya. Kenapa? Karena kalau exit sub tidak ada, maka secara otomatis coding yang di bawah tetap akan dijalankan. Nah, hati-hati di situ. Nah, tapi kalau kita buat exit sub ya, kita buat exit sub, maka secara otomatis kalau npm Anda tidak Anda isi, maka coding yang di bawah tidak akan dijalankan ya, tidak akan dijalankan ya, walaupun npm tidak Anda isi. Nah, jadi ini sangat penting di sini exit sub nih, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kemudian di sini if message box titik show. Jadi nanti sewaktu kita menghapus, nah ini akan muncul dulu. Oke, kita lihat lagi. Nah, misalnya kita ingin menghapus 1002, yang muncul di sini hapus. Nah, ini muncul pertanyaan dulu. Yakin akan dihapus? Nah, ini nih. Yakin akan dihapus ya. Kemudian message box buttonnya yang akan muncul yes no. Kenapa di sini yes no? Nah, karena di sini kita message box buttonnya kita buatkan yes no, makanya yes no yang muncul. Nah, kemudian sama dengan Windows titik form titik dialog resultnya titik yes. Jadi maksudnya apa? Jika kita pilih yes nantinya, nah di sini kan ada dua pilihan ini, yes dan no. Jadi kalau kita pilih yes, maka di sini yes then, maka akan dieksekusi nih ya. Nah, ini ada perintah query-nya. Dim hapus, ini variabel hapus ya. As tipenya string, di mana perintah query-nya delete bintang from tabel latihan. Ini dari tabel kita yang kemarin ya. Tabel yang kita buat kemarin. Where npm sama dengan tst npm. Jadi dia akan menghapus berdasarkan apa sebenarnya? Menghapus berdasarkan npm ya. Nah, di sini. Jadi dia menghapus berdasarkan di sini 1002. Berarti inilah yang akan dicari, 1002 ini yang akan dicari di database kita ya. Jadi kalau dia ketemu nantinya, maka akan dilakukan penghapusan. Nah, ini cmd sama dengan new oleh comment hapus. Nah, jadi perintahnya apa? Nah, ini kan cmd ya. Jadi oleh db comment, jadi perintahnya kita hapus. Hapus ini dari sini. Nah, hapus ini kan variabelnya ini nih. Delete from. Oke, nah Kemudian di sini jangan lupa kita call hapus data. Call hapus data ini bukan menghapus data ya, tapi masih ingat kita kemarin ya, call hapus data ini untuk membersihkan yang di sini. Jadi dia memanggil prosedur yang ini kemarin. Nah, ini yang dipanggilnya untuk membersihkan yang ada di text box ya. Kemudian ada lagi call isi tabel. Nah, masih ingat ya yang kemarin ya, call isi tabel. Nah, ini untuk memasukkan data dari database kita ke data grid view kita. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari penghapusan data. Jadi kalau kita pilih no, maka ini tidak dijalankan ya. Ini dijalankan kalau kita pilih tadi apa? Yes, maka ini dijalankan atau dieksekusi. Nah, seandainya di sini kita pilih no, maka tidak dijalankan. Maka yang dijalankan apa? Ini yang di bawah else ini. Yang dijalankan call hapus data. Call hapus data apa tadi? Nah, ini. Jadi dia hanya untuk membersihkan yang ada di text box no. Coba perhatikan, ini ada ya datanya. Kemudian saya no. Nah, ini dia membersihkan ini aja, tapi data tidak terhapus. Nah, itu dia untuk menghapus data kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi untuk ini ya, edit ya. Untuk edit ini bahasanya kita apa ya? Ubah ya, ubah data, bahasa Indonesianya ubah data ya. Oke, ini boleh kita
ganti lagi name-nya CMD, ubah. Nah, codingnya ini sudah saya siapkan tadi untuk ubah. Ini yang bersama dengan yang hapus ya, cuman perintah query-nya aja yang berbeda. Nah, di sini kita masukkan top. Nah, itu dia. Ini sama ya, sama betul, sama persis. Ini sama persis dengan yang ini. Namun di sini perintahnya bukan delete ya, tapi update. Update tabel latihan, set nama, tst nama, prodi, where. Nah, jadi bedanya kalau untuk mengupdate ya, misalnya ini saya jalankan dulu. Nah, ini kita ubah nggak mau ya, kita ubah nggak mau, dia tetap juga meminta npm harus diisi, jadi nggak bisa ya. Jadi cara kerjanya sama dengan hapus tadi, kita ambil salah satu dulu. Nah, untuk mengupdate ya, yang kita update tuh hanya nama dan prodi saja. Jadi npm tidak kita lakukan perubahan. Kenapa? Karena npm ini kan dia sifatnya primary. Jadi untuk primary kita tidak lakukan perubahan. Jadi yang kita rubah itu hanya yang non primary saja, yaitu nama dan prodi. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya kita Budi ini kita tambahkan Budi Putra. Nah, kemudian kita ubah. Nah, secara otomatis Budi sudah berubah menjadi Budi Putra. Oke, kemudian misalnya Asa. Asa ini namanya salah, bukan Asa. Nah, ini kita tandai. Nah, kita ganti mungkin namanya Rosa. Rosa Dini. Dini Yanti misalnya ya. Oke. Kemudian prodinya teknik komputer ya. Teknik komputer. Nah, kemudian kita ubah. Nah, secara otomatis namanya sudah berubah menjadi Rosa Dinianti, kemudian teknik komputer. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini codingnya tadi untuk rubah data ya. Nah, bedanya di sini aja, update tabel latihan, set nama. Kenapa tidak npm di sini ya? Karena npm tidak kita rubah. Jadi yang kita rubah itu hanya nama dan prodi. Nah, di sini memang harus diperjelas juga di perintah query-nya ya, where, di mana yang kita rubah itu berdasarkan npm-nya, kan itu dia ya. npm mana yang kita rubah datanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibunyikan di sini where npm sama dengan txt npm titik tag. Sama juga tadi dengan yang di ini ya, yang dihapus juga seperti itu ya. Nah, dijelas di situ yang kita hapus itu ya berdasarkan npm ya, where npm sama dengan txt npm titik text. Nah, jadi ini kata kuncinya di sini ya. Penghapusan kemudian perubahan itu berdasarkan primary-nya. Makanya di sini kita buatkan dia where npm. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang lain sama saja sih. Ya, ini update tadi, ini delete. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini sudah jalan semuanya. Oke, dari pencarian kita cari misalnya Rosa, oke, ketemu. Kita cari misalnya Rian, oke, datanya sudah ketemu. Kemudian kita hapus misalnya Berry, jadi kita tandai. Kemudian kita hapus datanya. Kita hapus misalnya Rian, kita hapus. Kemudian kita perbaiki nama atau prodi, misalnya Arianto Putra. Oke, kemudian ini kita simpan. Kita lakukan perubahan, ubah data. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Jadi seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan dikomentari di kolom komentar di YouTube-nya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.